Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deva Trianda Fajri yang berasal. Di sini saya akan menyampaikan tugas dari materi kita keamanan sistem informasi tentang cyber security. Ada keamanan jaringan dari data pribadi dan juga organisasi. Langsung saja, untuk pengertian cyber security sendiri, dilansir dari Cisco, itu merupakan sebuah proses perlindungan sistem, data, jaringan, dan juga program dari ancaman atau serangan digital. Nah, ini merupakan suatu cara untuk kita, jaringan, dan juga sistem data kita dari serangan atau akses yang tidak sah. Merupakan salah satu ancaman atau serangan digital. Jadi, ini merupakan potensi untuk melindungi. Kemudian tujuan dari cyber security sendiri itu adalah sebuah upaya yang dilakukan untuk melindungi komputer dari berbagai ancaman atau akses ilegal. Bukan hanya sistem komputer, dari jaringan, terus juga data yang ada pada komputer kita atau pada ponsel kita. Karena serangan cyber sendiri itu dapat mengakibatkan kerusakan yang serius pada sistem dan juga infrastrukturnya, termasuk kehilangan data yang penting, gangguan layanan, dan juga hilangnya kepercayaan publik jika kita dalam suatu organisasi kita menghilangkan atau data dari anggota organisasi tersebut tersebar, itu akan menghilangkan kepercayaan dari sebuah organisasi tersebut. Nah, hal ini dapat berdampak negatif pada bisnis dan juga perekonomian secara keseluruhan. Kemudian slide selanjutnya. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang keamanan data pribadi. Di mana di era kemajuan teknologi dan juga digital ini banyak membawa pengaruh atau dampak, baik itu dampak negatif dan dampak positif. Nah, dalam hal keamanan, si negatifnya adalah ancaman akan kebocoran dan juga disalahgunakannya data pribadi tersebut. Yang pertama akan kita bahas yaitu macam-macam data pribadi. Data pribadi sendiri itu merupakan informasi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi atau menghubungkan satu individu. Nah, misalnya itu ada nomor kartu tanda penduduk, di mana nomor kartu tanda penduduk antara satu orang atau satu yang lainnya itu sudah pasti berbeda. Dan paspornya, tanggal lahir, mungkin tanggal lahir ada yang sama, tapi tetap saja itu merupakan salah satu data pribadi yang sangat penting. Kemudian juga alamat, tinggal, kerja, kemudian ada buku tabungan, di mana dalam buku tabungan itu juga terdapat berbagai macam isinya lagi yang juga merupakan data pribadi. Kemudian paspor ini baik itu password tabungan maupun password dalam handphone dan juga sosial media. Jadi banyak password. Kemudian selanjutnya adalah kejahatan jaringan data pribadi. Yang pertama itu ada hacking. Hacking ini merupakan tindakan meretas atau masuk ke dalam sistem komputer atau jaringan tanpa izin. Nah, jika seorang hacker ini adalah orang yang menghack, bahasanya hacker itu berhasil masuk ke dalam sistem, maka ia bisa saja mengakses data pribadi kita dan juga menggunakannya untuk melakukan tindakan kriminal. Karena itu merupakan suatu kejahatan. Yang kedua itu ada phishing. Phishing sendiri itu merupakan tindakan penipuan online yang dilakukan dengan cara membuat situs web palsu atau mengirimkan email palsu yang menyerupai situs resmi. Nah, tujuannya sendiri itu adalah untuk mencuri informasi pribadi seperti username, password, kartu kredit, dan yang lainnya. Selanjutnya yang ketiga itu ada malware. Malware itu sendiri merupakan program jahat yang dirancang untuk merusak atau mencuri data dari
komputer atau perangkat mobile kita. Pokoknya kita gitu. Nah, malware ini bisa masuk ke dalam sistem melalui email palsu, situs web palsu, atau aplikasi yang tidak resmi. Ini hampir sama kayak phishing ya. Ya pasti tujuannya yaitu untuk mengambil password kita atau kemudian yang selanjutnya itu ada social engineering, di mana social engineering ini merupakan teknik psikologis yang digunakan oleh penjahat cyber untuk memperoleh akses ke informasi rahasia seperti password dan nomor kartu kredit dari korban. Juga hampir sama. Yang terakhir itu jaringan wifi. Karena jaringan wifi ini sangat-sangat kita tidak hati-hati, karena kita kalau ada wifi ya pasti kita akan menggunakannya. Jaringan wifi yang tidak aman bisa menjadi pintu masuk bagi penjahat cyber untuk mengakses data pribadi kita. Jadi kita terhubung ke jaringan wifi yang tidak aman itu, maka hacker bisa saja mengakses data pribadi kita. Jadi kita sebaiknya mulai waspada dan juga sebaiknya memastikan terlebih dahulu ketika ingin menggunakan jaringan wifi pada kafe atau lainnya, apakah jaringan tersebut. Selanjutnya itu cara mengatasi dan juga mencegahnya. Untuk mencegah data pribadi kita dari kejahatan cyber atau cybercrime, yang pertama itu memastikan data kita terenkripsi. Nah, kita wajib memastikan bahwa data kita itu terenkripsi saat disimpan atau ditransmisikan melalui internet. Nah, hal ini dapat juga mencegah akses yang tidak sah itu ke data pribadi kita. Kemudian yang kedua, menggunakan jaringan wifi yang hindari menggunakan jaringan wifi publik yang tidak aman. Wifi publik ya, karena hacker bisa saja mengakses data pribadi kita melalui jaringan tersebut. Dan juga gunakan jaringan wifi yang aman atau gunakan VPN yang menenkripsi koneksi internet kita. Yang ketiga, waspada terhadap tautan phishing. Nah, tautan phishing ini kita itu diminta untuk tidak mengklik tautan yang mencurigakan atau berasal dari sumber yang tidak sah. Misalnya ada iklan-iklan atau kita tidak kenal itu tautannya, terus kita klik. Karena tautan tersebut bisa saja mengarahkan kita ke situs palsu yang dirancang mencuri pribadi kita. Yang keempat, yaitu membuat kata sandi yang sulit ditebak. Seperti menggunakan kata sandi yang sudah ditebak dan juga menghindari kata sandi yang sama untuk akun-akun. Misalnya untuk akun Instagram, akun Facebook. Semua itu tidak disarankan. Dan juga kita harus mengikuti untuk membuat kata sandi yang mengikuti aturan yang disarankan, seperti menggunakan huruf besar, huruf kecil, menggunakan 8 karakter, sebanyak 8 karakter, kemudian terdapat angka, terdapat simbol, seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu menggunakan mode incognito. Nah, kita menggunakan metode ini saat browsing internet agar riwayat browsing kita tidak tersimpan di browser. Jadi sangat disarankan ya kalau kita sedang menggunakan komputer atau PC di luar rumah, di sekolah atau di kampus atau kan fasilitas milik orang lain. Hal ini dapat mencegah orang lain itu untuk melihat riwayat browsing kita. Next, kita ke data organisasi. Keamanan cyber pada organisasi ini merujuk pada serangkaian langkah dan juga praktik yang dirancang untuk melindungi data dan juga sistem informasi organisasi dari ancaman, serangan, dan juga resiko yang berkaitan dengan dunia digital. Tujuan utamanya apa sih? Tujuan utamanya adalah
untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan juga ketersediaan data serta melindungi sistem informasi dari organisasi tersebut dari gangguan yang dapat operasi mereka. Kemudian macam-macam data organisasi, yang pertama ya pasti data pribadi anggota seperti KTP atau nomor atau NIK, induk, kemudian lahir, alamat, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada gaji dan juga riwayat kerja anggota, itu merupakan sebuah dan juga data pribadi ya. Kemudian ada laporan keuangan organisasi, kemudian ada email dan juga pesan dalam organisasi, lalu juga ada informasi proyek, dan yang terakhir itu data penelitian dan penelitian yang sedang atau yang telah dilakukan oleh organisasi. Nah, data dalam organisasi ini dapat mencakup berbagai macam jenis informasi yang digunakan untuk berbagai tujuan pula. Nah, keamanan data adalah prevensi dari ancaman juga kebocoran. Selanjutnya, kejahatan cyber dalam data organisasi. Yang pertama itu ada pencurian data atau data theft, di mana kejahatan jaringan ini mencakup pencurian data sensitif dari organisasi, seperti informasi para anggota dan juga data penting seperti laporan keuangan. Kemudian ada serangan ransomware. Nah, dalam serangan ini data organisasi yang dienkripsi oleh penyerang, kemudian organisasi diminta untuk membayar tebusan atau ransom. Jadi kita dijebak itu saat data kita dienkripsi, terus kita tidak bisa mengaksesnya. Nah, yang penyerang itu meminta kita untuk membayar tebusannya agar data kita itu dilepaskan. Jika tebusan tidak dibayarkan, maka data tersebut dapat hilang atau menjadi tidak dapat diakses lagi. Ya. Nah, yang ketiga itu ada serangan malware. Malware ini seperti virus, worm, dan juga trojan dapat menginfeksi sistem organisasi, merusak data, curi informasi rahasia. Malware sendiri dapat disebarkan melalui email, bahan ilegal, dan juga situs web berbayar. Jadi untuk para anggotanya juga diperlukan kehati-hatian dalam Lanjut yang keempat itu serangan DDoS atau Distribute Denial of Service, di mana serangan ini bertujuan untuk membuat layanan dan situs web organisasi menjadi tidak tersedia dengan membanjiri server dengan lalu lintas internet yang berlebihan. Dan hal ini dapat menyebabkan gangguan operasional dan juga kegagalan. Selanjutnya yang keempat ada penyusupan jaringan atau network intrusion, yaitu penyusup mencoba atau hacker ini mencoba untuk masuk ke dalam jaringan organisasi dengan cara yang tidak sah, dan mereka dapat merusak sistem atau mencari celah keamanan untuk serangan lebih lanjut. Yang terakhir ada serangan pada aplikasi web, di mana hacker ini mengeksploitasi kelemahan dalam aplikasi web organisasi tersebut, mencuri datanya, mengganggu operasi atau merusak reputasi organisasi. Terjadi juga di Indonesia. Yang selanjutnya adalah cara mencegah dan mengatasinya. Pertama adalah enkripsi data. Lagi-lagi enkripsi data karena proses ini adalah mengubah data menjadi format yang tidak dapat dibaca tanpa kunci deskripsi. Selalu terapkan enkripsi pada data sensitif, terutama saat disimpan atau dilauncher. Kemudian pembaruan perangkat lunak. Walaupun terlihat sepele, tapi pembaruan perangkat keras atau perangkat lunak termasuk sistem program dan aplikasi ini
selalu diperbarui karena pembaruan itu dapat mengatasi kerentanan keamanannya. Kemudian yang ketiga adalah firewall. Kita disarankan untuk menggunakan firewall yang kuat untuk mengontrol lalu lintas jaringan dan juga memblokir akses yang tidak diinginkan atau yang berbahaya. Selanjutnya adalah autentikasi yang kuat, di mana autentikasi pengguna seperti kata sandi atau autentikasi itu kuat juga sesuai dengan praktik keamanan. Selanjutnya adalah pemantauan dan pembaruan keamanan. Untuk implementasi alat pemantauan keamanan yang dapat mendeteksi aktivitas yang mencurigakan dalam jaringan atau sistem. Ini diharapkan mempunyai pemantauan alat, di mana ini memungkinkan respon yang cepat jika terjadi serangan. Juga kita pastikan bahwa organisasi itu memiliki kebijakan keamanan yang diperbarui secara teratur. Kebijakan ini harus mencakup tindakan yang harus diambil dalam kasus pelanggaran. Yang terakhir itu ada backup data secara rutin, di mana kita melakukan pencadangan data secara teratur dan juga memastikan data yang dicadangkan itu disimpan di tempat yang aman. Hal ini juga akan membantu pemulihan data jika terjadi serangan ransomware atau kehilangan data lagi. Oke, nah untuk kesimpulannya, di era digital seperti sekarang ini, keamanan data pribadi semakin penting, di mana data pribadi kita bisa saja jatuh ke tangan orang yang salah, orang lain, jika tidak dijaga dengan baik. Oleh karena itu, kita melakukan upaya untuk melindungi data pribadi. Lalu untuk keamanan data dalam organisasi juga tidak kalah penting dan amat sangat penting, di mana untuk mencegah kejahatan jaringan yang dapat merugikan banyak orang dalam suatu organisasi. Untuk upaya pencegahannya sudah dijelaskan sebelumnya, itu termasuk ada pembaruan perangkat lunak, kemudian ada enkripsi data sensitif dan juga autentikasi yang kuat. Kombinasi tindakan tersebut itu diharapkan juga diperlukan untuk melindungi data organisasi dari berbagai macam ancaman cyber yang dapat terjadi. Dan juga keamanan data itu harus menjadi prioritas utama bagi setiap organisasi dalam dunia digital yang terus berkembang. Mungkin itu saja presentasi mengenai cyber security pada data pribadi dan juga organisasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.